depresi adalah salah satu gangguan kejiwaan. Jadi dia berbeda dengan emosi, berbeda dengan sedih, berbeda dengan murung, berbeda dengan bad mood. Depresi adalah sebuah kondisi yang bagaimana? Kondisi yang menyeluruh. Mulai dari ada struktur biologis yang terganggu, ada perasaan emosi pikiran yang terganggu, ada dukungan sosial yang memang tidak cukup atau bermasalah sehingga muncul terjadi depresi, dan itu selalu mencakup keseluruhan aspek tadi, bukan cuma salah satunya. Nah, pada kondisi depresi, seseorang biasanya mengalami perubahan emosi yang cukup drastis, sulit merasakan kesenangan, energinya habis, konsentrasi, memori, perhatiannya terganggu, rasanya tidak termotivasi untuk melakukan apapun, hal-hal yang dulu membuat senang tidak lagi menyenangkan. Dan yang terkenal tentu saja perasaan sedih yang berkepanjangan, tapi tidak harus demikian. Banyak sekali gejala tadi yang disebutkan yang pada akhirnya kita bisa simpulkan berujung kepada depresi, dan ini berlangsung berkepanjangan. Katakanlah lebih dari 2 minggu begitu ya, sangat panjang sehingga cukup untuk mengganggu keberlangsungan hidup seseorang, cukup mengganggu untuk aktivitas, produktivitas sehari-hari sehingga rasanya nggak menyenangkan. Itu kenapa disebut sebagai gangguan kejiwaan. Oke, mari kita pause dulu sampai situ. Itu adalah definisi teks dari depresi. Tapi apakah itu yang dialami oleh orang yang mengalami depresi? Tentu tidak. Orang yang mengalami depresi tidak merasakan list gejala, tapi merasakan pengalaman hidup bersama di dalam depresi. Tentu beberapa teman-teman penyintas yang nonton ini mungkin nanti merasa tidak nyaman, boleh pause dulu, nggak harus dilanjutkan. Nanti belajar lagi kalau rasanya sudah cukup nyaman. Kalau rasanya sanggup, boleh dilanjutkan. Dan tentu buat teman-teman yang bukan penyintas, yang belum pernah mengalami depresi, kita jadi tahu apa saja yang berada dalam pikiran orang-orang yang mengalami depresi sehingga rasanya mereka terjebak. Tapi video ini bukan ditujukan untuk kamu menjadi pura-pura terapis orang lain atau kamu menjadi sok mengerti orang lain, bukan ya. Ini hanya untuk pengalaman saja, untuk edukasi saja. Buat penyintas ini bisa dijadikan referensi, tapi kalau kamu bukan penyintas, jangan gunakan video ini untuk mengajari orang lain atau untuk pura-pura menjadi terapis bagi orang lain. Nggak boleh, karena nggak bisa. Oke, ini salah satu pengalaman subjektif orang yang mengalami depresi yang bukan berasal dari list gejala tadi. Salah satu hal yang bisa membuat seseorang kambuh dalam hal depresi adalah yang pertama, dan satu-satunya yang akan saya bahas adalah pikiran ruminasi. Nah, apa itu pikiran ruminasi? Sebelum kita bicara lebih jauh, ruminasi itu kalau kita belajar waktu SD adalah sifat memamah biak. Sapi itu ruminasi. Dia ngunyah rumput begitu ya, masuk ke lambung, dikeluarin lagi ke mulut, dikunyah lagi, masuk ke lambung, dikeluarin ke mulut, dikunyah lagi, begitu seterusnya. Itu ruminasi. Proses yang tidak habis-habis, ngunyah terus. Ruminasi ini juga terjadi dalam pikiran, ruminative thinking namanya. Pikiran yang masuk, dikelola, diolah, masuk lagi, diolah, masuk lagi, diolah, begitu. Salah satu contohnya, misal ketika kita mengalami depresi, sangat sering ada pikiran-pikiran seperti ini. Kenapa sih saya ngalamin kayak gini? Misal. Atau kenapa sih saya harus jadi beban? Misal. Atau kenapa sih saya sedih? Misal. Ya, banyak sekali pertanyaan kenapa terkait kondisi. Kenapa harus begini? Kenapa harus saya? Kenapa bukan mereka? Kenapa sekarang? Begitu, kenapanya banyak banget. Dan itu, perhatikan baik-baik, itu nggak habis-habis. Coba bayangkan kalau pertanyaan kenapa ini kita ganti dengan misal kenapa air jatuh dari atas ke bawah? Gampang. Ya, karena ada gravitasi. Selesaikan pertanyaannya ya. Atau kita ganti pertanyaannya. Kenapa bumi berputar dari arah timur ke barat begitu? Kenapa matahari terbitnya dari timur gitu? Saya benar gak sih fisikanya barusan? Kenapa matahari terbit dari timur? Ya karena bentuk rotasi bumi demikian, sehingga matahari memang terbit tampaknya dari timur. Selesai, nggak ada pertanyaan lanjutan. Pertanyaan kenapa yang diajukan kalau itu di luar diri, jawabannya tepat dan berhenti di sana. Coba bayangkan kalau pertanyaan ini diajukan ke dalam diri. Bayangkan aja. Oke, saya ambil contoh. Kenapa saya sedih? Kenapa sih saya sedih? Apa jawabannya? Karena saya pernah gagal. Apakah ini selesai? Enggak. Jadi pertanyaan baru. Kenapa saya gagal? Selesai? Enggak. Jadi ada jawaban baru lagi. Karena saya kurang berusaha.
Berhenti? Enggak, lanjut lagi. Kenapa saya kurang berusaha? Karena saya emang orang yang gagal. Lah, muter. Ruminasi, berputar. Tidak harus berputar dalam konteks seperti ini. Kadang juga jawabannya stuck, tapi akhirnya dipertanyakan lagi. Dan begitu seterusnya. Jadi mari lihat bahwa pertanyaan kenapa yang diajukan keluar diri itu lebih mudah dijawab. Itu ada jawabannya, dan begitu ada jawabannya perasaan kita membaik. Ketika pertanyaan kenapa ini diajukan ke dalam diri, kita sedang berputar. Kenapa saya sedih? Kenapa saya kecewa? Kenapa harus begini? Kenapa harus sekarang? Kenapa? Pertanyaan ini terus-menerus berputar tanpa bisa kita hentikan. Sekalipun yang khas juga dari pertanyaan di dalam diri, nggak ada jawabannya. Emang apa jawabannya? Ya jawabannya semua tadi. Terus, itu kesalahan pertama, dia berputar. Kesalahan kedua dari pertanyaan ruminasi ini, apakah setelah kamu menjawab perasaanmu membaik atau memburuk? Kalau pertanyaan tadi ditanyakan keluar diri, misalnya kenapa target nggak tercapai? Oh, didapatkan datanya. Ada langkah yang bisa kita lakukan. Perasaan kita bisa membaik setelah kita menemukan langkah yang bisa kita lakukan. Tapi kalau pertanyaan itu ke dalam diri, kenapa saya sedih? Karena saya pernah gagal. Kenapa saya gagal? Karena saya orang yang gagal. Apa yang bisa kamu lakukan? Akhirnya merasa itu sebagai identitas. Saya orang yang gagal. Nggak ada yang bisa dirubah dan ya udah stuck. Padahal sebenarnya masih bisa banyak yang dilakukan kan. Berhenti berpikir, lakukan sesuatu. Berhenti berpikir, maju, buat progres. Berhenti berpikir, perbaiki apa yang ada saat ini. Pola komunikasi, banyak yang bisa dilakukan. Tapi karena jebakan proses ruminasi tadi, seakan tidak ada jawaban. Seakan bukan permasalahannya yang bermasalah, seakan bukan situasinya yang bermasalah, seakan identitas saya yang bermasalah. Dan itu yang bermasalah dari proses ruminasi. Kita berputar kemudian berujung pada identitas. Kita berputar kemudian berujung pada identitas. Dan itu nggak habis-habis. Hati-hati pada proses ruminasi ini, karena yang kedua, dia tidak membuat perasaanmu lebih baik. Tepatnya bahkan dia membuat perasaanmu akan lebih buruk. Kesalahan ketiga dari proses ruminasi adalah proses ruminasi ini membuat kita membenarkan premis awal yang sedang ditanyakan. Contoh, kenapa matahari terbit dari timur ke barat? Kita jawab, ya karena premisnya memang benar, matahari terbitnya dari timur ke barat. Kenapa air mengalir dari atas ke bawah, dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah? Karena hukum fluida. Premisnya benar, air mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Sorry, premis itu maksudnya kalimatnya ya, pendapatnya, statementnya. Premisnya sudah tepat. Coba kalau misalnya kenapa saya orang yang gagal? Apapun jawabannya, kamu sedang membenarkan kalimat di depannya loh. Saya orang yang gagal. Apapun jawabannya. Kenapa saya orang yang gagal? Karena pas SMP dulu, apapun jawabannya ini, kamu sedang membenarkan kalimat di depannya. Dan itu yang membuat perasaan semakin menguat, itu yang kemudian terkunyah lagi. Dan kamu semakin mempercayai apa yang depresi katakan kepadamu. Saya katakan depresi berbohong padamu. Depresi adalah pembohong pikiran yang sangat hebat, sehingga dia bisa memanipulasi pikiran kita seakan dialah kebenarannya. Karena kalau mau kita pikir fair ya, kalau kita mau pikir fair, siapa di dunia ini yang gak pernah gagal? Siapa? Apakah terjadinya kegagalan artinya identitas saya manusia yang gagal? Coba jawab dengan jujur. Apa itu bahkan manusia yang gagal? Definisinya apa? Karena tidak pernah berhasil? Bukankah memang sebagian besar manusia gagalnya lebih banyak daripada berhasilnya? Lah, emang kenapa? Bukankah kita jatuh saat kecil lebih banyak daripada kita bangun sampai akhirnya kemudian baru kita bisa bangun dan berdiri? Bukankah memang begitu proses pembelajaran? Kegagalan di awal adalah cara kita untuk belajar terus-menerus. Tapi depresi mengatakan, sekali kamu gagal, kamu sampah, kamu gak pantas, kamu gak layak, sehingga mendingan menyerah aja. Depresi mengatakan seperti itu. Kebohongan yang dikatakan depresi itu cantik sekali dan seakan itulah kebenarannya. Kenapa? Salah satunya karena proses ruminasi tadi. Kita menjawab pertanyaannya, kita membenarkan premisnya, kita mengunyahnya. Perasaan kita nggak kunjung membaik, makin memburuk. Perasaannya makin memburuk akan menjatuhkan kita pada pertanyaan baru. Begitu seterusnya, dan ini akan looping terus. Inilah ruminasi. Salah satu contoh pikiran ruminasi tadi yang saya ambil contoh kan pertanyaan kenapa ya. Kenapa saya begini, kenapa saya begitu. Mari kita sadari sama-sama bahwa pertanyaan kenapa ini adalah jebakan pikiran ketika ini ditanyakan ke dalam diri. Maka belajar berhenti bertanya kenapa dan terima realitanya. Realitas apa adanya ya, bukan realita yang dikatakan depresi. Contoh,
Kenapa saya sedih? Maka terima realitanya, saat ini saya sedih. Pikirkan selanjutnya, oh berarti saya butuh dukungan. Oh berarti saya harus sendiri. Oh itu pikiran yang depresi, katakan lagi. Kita nggak harus bisa nanganin semuanya sendiri. By the way, siapa di dunia ini yang bisa menangani semua masalahnya sendiri? Nggak ada. Kita butuh orang lain. Contoh lagi, kenapa saya gagal? Coret kenapanya, lalu baca kalimat di belakangnya. Oh, saya merasa gagal. Ada apa di sini saya merasa gagal? Oh, yang disebut gagal adalah, maka perbaiki itu. Berfokus pada hal-hal yang dalam kendalimu, alih-alih mempertanyakan yang di dalam diri dan kemudian mengunyahnya tidak henti-henti. Berfokuslah ke apa yang bisa kita kendalikan, alih-alih cuman mempertanyakan doang. Apa yang bisa dalam kendalikan, apa yang bisa diubah? Dok, nggak bisa, rasanya stuck. Pada saat itu mungkin kamu butuh konsultasi, karena video ini sifatnya memang hanya edukasi. Kalau kamu terbantu dengan video ini, that's good. Tapi kalau tidak, mungkin memang sudah waktunya kamu konsultasi.